2024. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, dengan ini pemukulan gong yang akan dilakukan oleh Bapak Taufik Hidayat membuka kejuaraan catur junior ke-6 tahun 2024 dan Rakernas Percasi ke-44 tahun 2024. Terima kasih. Ayo dulu. Pak, mundur Pak. Ya, silakan. Depan situ Pak. TNI baris. Ya, lihat kamera Pak. Sama olahraga Pak. Catur. Sudah. Ya, oke gaya. 1, 2, 3. Mana Tin? Catur. Selanjutnya gaya bebas boleh Bapak. Ya, 3. Wamen ini tadi akan dibicarakan bisik-bisik itu soal bantu atur ya. Ini kan kejurnas junior sangat penting artinya. Kira-kira apa bentuk bisik-bisik atur wujudnya? Kalau wujudnya kan nggak tahu, nanti biar saya sama Pak Ketua lah yang tahu. Seenggaknya kan kita harus perhatiin apalagi hubungannya sama atlet kan. Karena saya, Pak Ketua, Pak Utut juga pernah merasakan atlet kan. Tadi yang panitia bilang ini sendiri apa semua. Insya Allah mudah-mudahan juga saya sekarang ini di Wamenpora dan saya pernah merasakan jadi atlet juga. Kalau bisa dibantu kenapa enggak gitu loh. Jadi kan memang ada juga asal tepat sasaran berhubungan dengan atlet, kita nggak pelit seperti itu juga. Gitu. Kalau melihat Percasi ini kan selalu roda kompetisi, roda turnamen ini dari tingkat junior ini. Mungkin dari kementerian sendiri komentarnya seperti itu dengan kegiatan yang selalu rutin dia lakukan oleh PP Percasi. Bagus ya, karena apa? Mereka butuh wadah, mereka butuh pertandingan. Ini dari junior, dari kelompok umur, makanya tadi saya bilang dari anak-anak saya merasakan dari mereka juga. Karena atlet itu kan nggak bisa instan, langsung yang pertandingan dewasa, memang dibutuhkan perjalanan lama. Makanya tadi juga kita bisik-bisik, di sini pesertanya banyak, karena sekarang ini jarang orang mau jadi atlet, maunya yang instan, langsung jadi kayak seperti siapa gitu kan. Tapi butuh atlet, jadi atlet itu butuh perjuangan. Dan untuk anak-anak ini kan butuh juga satu, support dukungan orang tua. Orang tuanya mau ngasih anaknya sebagai atletnya, saya udah bangga gitu loh. Dan mereka datang dari seluruh Indonesia jauh-jauh ke sini hanya sebagai atlet. Tapi itulah perjuangan yang untuk kedepannya kalau mereka berhasil, mereka punya prestasi, nikmatnya lebih-lebih daripada yang lain gitu loh. Nah sekarang dengan ada pertandingan ini, saya sudah lama juga nggak ketemu Pak Ketua, Pak Utut. Insya Allah lah kita bisa sama-sama kerjasama, kita saling tukar pikiran, tukar prestasi, saling membantu lah itu. Yang penting buat olahraga, yang penting buat merah putih. Pak Ketua sekarang, Wah ini kan wamen kita dari mantan atlet prestasi. Nah, apa sih yang mungkin dari Percasi sendiri yang diharapkan dengan kehadiran dari atlet sendiri? Pertama saya sangat senang, ikut gembira, ikut bahagia ketika Mas Taufik Hidayat ditunjuk jadi Wakil Menteri Pemuda Olahraga. Ini akan menjadi role model untuk olahragawan kita. Bahwa jadi olahragawan itu punya masa depan yang baik, contohnya Pak Taufik Hidayat. Ke depan tadi saya sudah diskusi, saya paham penuh APBN kita untuk olahraga sangat terbatas. Jadi saya bilang ke Pak Taufik, one day kalau kita bisa membuat olahraga menjadi industri, jadi catur jadi tontonan, badminton tontonan, dan ini bisa dijual mulai dari merchandise-nya, itulah hidup. Ini nanti yang saya akan diskusikan.
Kalau lapangan day to day kita paham penuh lah. Angka PBN kita kan kalau Asian Games gede, begitu nggak ada kosong lagi. Nah, idealnya nggak gitu, tapi kan negara butuh banyak uang. Nah itu sebabnya tadi saya sempat diskusi sebentar, industri olahraga ini yang harus kita dorong. Dan Pak Taufik adalah pelaku, pemain, pelatih, orang yang komplit background-nya. Kebetulan saya sekarang di Senayan mungkin bisa saling dukung. Jadi lagi-lagi olahraga kita harus didukung, tetapi kita juga harus paham. Jadi kita nggak saling mengeluh gitu ya. Kita paham APBN kita juga terbatas. Nah, hemat saya kalau ada industri bisa kita dorong. Ini juga ada Pak Irfan dari Sains dan Teknologi di KONI. Minta maaf, KONI juga sendiri juga susah. Jadi kita tahu bahwa environment-nya yang belum ketemu. Kalau ini udah ketemu, Bapak bisa bayangin kalau Champions Cup di Europe itu, juaranya ratusan juta. Bukan juta lagi, miliar dia. Jadi semifinalnya ada, semua itu berjenjang. Nah, ke depan kita dorong seperti itu, apakah mungkin? Saya yakin, cuman kita belum ketemu caranya. Tapi Pak, kalau itu nasional usia dini sangat penting. Udah kalau ini kan kita selalu bikin bahwa kejurnas junior nggak boleh keputus. Tahun ini adanya tahun PON. Biasanya kan kalau ada PON, cabang olahraga yang lain nggak mempertandingkan pertandingan karena semua main di PON. Konsentrasi kita kan semua PON. Pemprovnya juga big money di PON. Tapi single event nggak ada yang memperhatikan. Tapi ini nggak mudah mengubahnya. Jadi kita nggak usah mengeluh. Ke depan kita dorong kalau jadi industri olahraga jalan ini. Pak Ketum, Ya. Pak Ketum ngomong industri, gimana dengan lahirnya rencana Ya, mereka mau ada ya. Ya kalau ada ya kita dorong. Nah tinggal kita lihat kreativitasnya. Tentu tidak berhubungan dengan yang tadi saya sebut, tidak berhubungan dengan judi, tetapi konsepnya saling menguntungkan. Karena olahragawan itu contoh paling bagus untuk iklan sebenarnya. Kalau kita tahu Rolex, itu kan yang main Roger Federer. Dulu Kasparov, Permata Korlov. Kalau pernah tahu siapa? Omega. Jadi semuanya begitu. Dugaan saya ini paling pas buat industri seperti itu. Selain industri yang sifatnya consumer goods. Kalau olahragawan minum isotonik kan pasti bagus. Cuman kita belum ketemu caranya. Jadi kesannya kita selalu memohon. Konsepnya saling menguntungkan. Lihat potensinya gimana Pak? Beliau regulationnya, kalau mereka bisa membuat regulasi yang pas, problem di Indonesia ini kan setiap pemerintah bikin regulasi, mumetnya minta ampun. Kalau regulasinya pendek, pengusahanya untung, tidak diembel-embelin pajak-pajak yang tidak tertulis atau pungli, pasti jadi. Kalau ini kan pemain, kita punya harapan besar. Kalau kita di Senayan pasti akan dukung. Oke ya.